Healing time! Halo sibling, si butuh healing. Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling-Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Aduh, mendekati akhir tahun rasanya kerjaan makin padat. Para sibling ada yang kayak gitu juga nggak sih? Gak apa-apa kok istirahat sejenak, ngademin hati sama pikiran dulu. Asal tetap tanggung jawab ya selesaiin kerjaannya. Daripada pusing terus overthinking kan ya? Yuk healing dulu bareng Ling-Ling. Ling-Ling mau staycation nih di hotel yang terbilang masih baru lagi. Kira-kira baru setahunan sibling, tepatnya dibuka bulan Juli 2021. Dulunya adalah Hotel Everbright, lalu direnovasi dan jadilah hotel yang sekarang. Hotelnya ini bintang 4, tapi beberapa sumber ada yang bilang juga hotel bintang 3. Menurut Ling-Ling, kalau untuk bintang 3 sih terlalu wah ya. Nanti sibling ikutan nilai ya di kolom komentar. Penasaran kan sama hotelnya? Ikutin terus si Ling-Ling ya. Jadi si Ling-Ling mau staycation ke Hotel Mercure Surabaya Manyar sibling, yang terletak di Jalan Manyar, Kertoharjo, Mulyorejo, Surabaya. Di mana lokasinya ini sangat strategis, dekat dengan pusat kota, perbelanjaan, dan yang pasti kuliner-kuliner yang terkenal. Hotel Mercure di Surabaya ini ada 3 sibling. Pertama, Mercure Surabaya Grand Mirama di Jalan Raya Darmo. Kedua, Grand Mercure Surabaya City di Jalan Ahmad Yani. Dan yang ketiga ini, Mercure Surabaya Manyar. Jangan sampai salah loh ya. Udah mau sampai hotelnya nih. Yuk kita absen satu-satu dulu kuliner di sekitar hotel buat rekomendasi sibling. Biar gercep gitu kalau lapar melanda, udah nentuin pilihan. Jadi jawaban pas ditanya, mau makan apa? Nggak jawab, terserah. Dari Jalan IR Soekarno Mer, terus belok ke kiri menuju Jalan Kertajaya Indah. Ada Texas Chicken, terus jalur seberangnya ada Cars Junior, Wingstop, dan Botanica. Lanjut jalan lagi sampai ketemu pom bensin Pertamina yang di belakangnya ada mie gacoan. Siapa yang belum pernah coba mie gacoan yang selalu rame ini? Ling-Ling suka tuh tipe-tipe mie pedas murah meriah. Nah ini udah masuk Jalan Manyar Kertoharjo sibling. Ada Kakoy, restoran all you can eat yang affordable banget. Terus KFC, Steak Hut, dan ayam bakar favorit Ling-Ling, yaitu ayam bakar Prima Rasa. Sibling harus coba ya kalau main-main ke Surabaya. Terus di seberang Hotel Mercure Surabaya Manyar ada McD dan banyak kuliner di kawasan supermarket Bonet. Ada ikan bakar Cianjur, Steak Bon Cafe, warung Leko yang terkenal dengan iga penyetnya, dan bakso depan Bonet. Gak jauh dari kawasan supermarket Bonet tadi masih ada Pizza Hut dan Layar Seafood yang paling menyumbang keramaian di Jalan Manyar Kertoharjo ini. Pusing gak tuh miliknya? Kita kembali di jalur yang benar ya sibling. Jadi setelah ayam bakar Prima Rasa tadi, terus ketemu Komugi dan dealer motor. Akhirnya sampai di Hotel Mercure Surabaya Manyar. Langsung masuk aja menuju parkiran dan disambut dengan satpam yang mengarahkan untuk parkir. Parkiran di dalam gedung ini cukup kecil sibling, hanya muat sekitar 5-6 mobil aja. Kalau lagi penuh terpaksa deh parkir di lorong parkiran atau pinggir jalan Manyar Kertoharjo. Yuk masuk ke dalam. Dari parkiran dalam gedung ini bisa langsung masuk ya lewat pintu kaca ini, tapi Ling-Ling sengaja pengen masuk lewat pintu utama. Dan pintunya kebuka otomatis sibling. Tapi di lantai LG ini nggak ada yang jaga ya, karena lobbynya di atas. Langsung aja naik tangga menuju lantai G untuk check-in, atau bisa juga pakai lift di sini. Wah, lobbynya elegan banget sibling. Perpaduan warna abu-abu, biru, champagne, gold, dan lantai marmernya bikin mata adem. Desain interiornya modern luxury gitu, dengan lampu-lampu kecil yang cantik dan hiasan bentuk sempoa di dindingnya. Di lobinya hanya ada 2 meja dan 6 sofa tunggu. Lalu resepsionisnya di depan restoran ini. Resepsionisnya ini gabung dengan mini lounge sepertinya. Meja dan kursi di area sini bisa digunakan untuk menikmati mini lounge-nya. Hotel Mercure Surabaya Manyar ini konsepnya contemporary boutique sibling. Jadi walaupun termasuk kecil, hanya terdiri dari 9 lantai, tapi desainnya kekinian dan mewah. Di lobi juga dilengkapi dengan toilet yang berada di balik sempoa-sempoa ini. Toiletnya juga gak kalah mewahnya, jadi sungkan buang air. Proses check-innya satset.
Cukup menunjukkan KTP, isi data, dan tanda tangan aja. Nggak perlu deposit juga, tapi kartu aksesnya hanya satu sih Bling. Terus dapat welcome drink juga. Segernya minuman rasa kiwi ini. Yuk langsung menuju kamar. Liftnya memang hanya ada 2, tapi nggak perlu nunggu dan antri sama sekali. Ada cermin besarnya di bagian belakang supaya kelihatan lebih luas. Cukup nyaman dan terang sih. Tap kartu aksesnya, lift langsung meluncur ke lantai sesuai lantai kamar. Koridornya gelap juga, tapi langsung sampai nih di kamar Ling Ling, kamar 308. Yuk masuk! Gimana sih Bling? Bagus banget kan? Desainnya minimalis tapi tetap mewah. Kamar yang Ling Ling pesen ini adalah suite eksekutif. Kamarnya tipe duplex, yaitu 2 kamar yang bertingkat. Kamar dengan luas sekitar 46 meter persegi ini harganya 1,2 jutaan dan merupakan tipe kamar paling atas. Tipe kamar lainnya ada kamar superior dengan harga 700 ribuan. Terus kamar superior premium dengan harga 800 ribuan. Lalu ada kamar deluxe dengan harga 900 ribuan. Dan suite deluxe dengan harga 1,1 jutaan. Sebelah kanan pintu masuk ada kamar mandi dengan pintu geser dari kayu. Walaupun minimalis tapi bagus. Dindingnya motif terrazzo dan lantainya motif kayu yang nggak bikin licin. Terus di area kloset terdapat kisi kayu berwarna biru. Unik ya? Di depannya ada cermin yang cukup slim, wastafel, sabun cuci tangan, dan tisu. Amenitisnya ada sikat gigi 2, shaving kit, shower cap, dan sanitary bag. Udah ada hair dryernya yang nempel di dinding. Handuknya lengkap, ada handuk besar dan handuk kecil masing-masing 2. Lanjut ke area showernya. Ada 2 tipe shower ya sibling, head dan hand shower. Terus ada sampo dan sabunnya juga. Mantep nih botolnya dari keramik. Aduh, hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Area kloset dan showernya dipisah dengan sekat berpintu biar tetap kering. Klosetnya tipe duduk dengan tombol flush di samping. Klosetnya ini masih kinclong banget ya. Oke, begitu keluar kamar mandi, ada lemari tanpa pintu dengan cermin. Di sini terdapat 1 bathrobe warna coklat susu dengan motif batik dan hanger 4 buah. Tersedia juga 2 pasang sandal dan laundry bag. Sayangnya nggak ada deposit boxnya nih sibling. Yang asik di sini ada mini pantry-nya sibling. Di bagian paling atas ada telepon wireless. Di bawahnya ada perlengkapan ngopi, ngeteh, standar hotel dengan 4 cangkir. Air mineralnya berasa mewah karena pakai Cleo botol kaca. Di sampingnya ada mesin kopi dengan 2 saset kapsul kopi. Di atasnya masih ada 4 gelas lagi ternyata. Bagian bawah ada banyak laci-laci penyimpanannya sibling. Kulkasnya ada di samping sini. Cuma kosong, nggak ada snack gratisnya. Lanjut, di atasnya ada microwave. Lumayan kan buat manasin makanan. Terakhir dari mini pantry ini ada wastafel buat cuci tangan ataupun cuci peralatan makan. Karena kulkasnya kosong, ya udah Ling Ling isi sendiri aja dengan minuman yang Ling Ling beli di Alfamart serta ready meal buat makan malam nanti. Sengaja Ling Ling udah siapin buat makan malam. Soalnya Ling Ling tahu restoran di dekat hotel pasti rame banget kalau malam minggu. Lanjut ke area buat santainya sibling. Ada sofa berwarna abu-abu biru yang empuk dengan meja marmer. Di dindingnya ada foto Surabaya tempo dulu. Khusus area santai ini dilengkapi dengan karpet biar lebih nyaman pas duduk sambil menonton TV. Sisanya lantai motif kayu ya sibling. Untuk TV-nya lumayan besar. Smart TV 50 inch yang jernih banget gambarnya. Interface TV-nya bagus dan gampang dipakai. Channelnya sekitar 84. Ada HBO-nya buat nonton film dan channel musiknya juga lengkap. Walaupun nggak bisa buka YouTube, tapi bisa connect ke HP kok. Jadi kalau mau buka aja channel Sering Healing, terus mirroring ke TV-nya ya. Menu room service-nya bisa diakses melalui barcode yang ada di atas meja marmer ini. Lucu ya nama restonya Papa Risa. Menunya cukup lengkap dengan harga standar hotel bintang 4. Buka tutup gorden kaca kamarnya nggak perlu repot-repot narik nih sibling. Tinggal pencet remote ini aja, nanti otomatis buka tutup. Wah, canggih nih.
Kira-kira berapa gelombang ya? Coba tanya Kak Jil ah. 10 gelombang. 10 gelombang. Kacanya memanjang sampai ke lantai atas. Cuma kalau malam atau gordennya ditutup agak gelap sedikit sih. View pemandangan dari kaca kamar nggak begitu luas karena kaca kamarnya kecil tapi tinggi sampai ke lantai atas. Selain itu, untuk kamar tipe suite eksekutif ini hanya ada di lantai 3. Wajar aja kalau yang kelihatan gedung-gedung sekitar hotel. Untuk menikmati view pemandangannya bisa dari tangga. Yuk lanjut ke lantai atas alias area tempat tidurnya ya. Tangganya estetik nih, dari besi dan kayu. Kayaknya cocok juga buat foto-foto. Hati-hati ya sibling saat turun tangga, kepalanya bisa terbentur. Udah ada warningnya kok. Nah, di lantai atas ini berkarpet dan gak seberapa luas sibling, tapi cukup lengkap. Ada kasur, TV, meja kerja, serta toilet. Seperti di lantai bawah, areanya agak gelap kalau gordennya ditutup, tapi nggak apa-apa kan pas buat tidur. Kalau kasurnya sudah pasti empuk walaupun nggak tinggi. Ada sandaran kasur berbahan suede lembut. Warnanya biru, cocok banget sama tema kamarnya. Terus di atasnya ada lampu tidur gantung dan lampu baca. Di sebelah kiri kanan tempat tidur ada meja kecil dengan laci yang biasanya buat naruh HP. Di sisi kiri ada prosedur jika ada kebakaran atau gempa. Mantep ya, keselamatannya diperhatikan banget. Di sisi kiri juga ada pengaturan AC untuk lantai atas. Kalau untuk lantai bawah ada di samping pintu masuk. Di sisi kanannya ada telepon wireless lagi yang sama persis kayak di bawah. Terus ada saklar yang bisa mengatur lampu lantai atas ataupun bawah. Sip, nggak repot matiin lampu ke bawah pas ngantuk. Untuk colokan listrik nggak perlu khawatir. Selain ada di sisi kanan kiri tempat tidur, ada juga di dekat TV, sofa, mini pantry, sampai toilet juga ada. Colokan listriknya pakai tipe colokan 3 ya. TV di lantai atas ini 50 inch, sama persis seperti yang di bawah. Nggak bakal drama rebutan remote TV dong. Di depannya ada meja kerja yang posisinya nempel, nggak bisa digeser. Sayangnya nggak ada lampu di meja kerjanya, tapi kursinya empuk banget sibling, bisa muter-muter juga. Petunjuk arah kiblatnya ada di pojok atas TV ini sibling, tapi kalau menurut Ling lebih cocok di bawah aja sholatnya, karena lebih luas. Di atas sini terbatas. Lanjut lihat toiletnya sibling. Toiletnya khusus buat buang air dan makeup aja, jadi nggak bisa dipakai buat mandi. Praktis, nggak perlu buru-buru ke bawah kalau kebelet pipis. Kloset di atas ini pakai jet shower, beda sama yang di bawah. Cermin dan wastafelnya sama persis seperti di kamar mandi bawah. Wah, masih disediakan lagi nih 2 Cleo botol kaca. Tadi di bawah aja udah ada 4 kan? Terus ada 2 handuk kecil juga. Enak ya, yang penting-penting disediakan semua tanpa harus ke bawah. Sekarang Ling mau ke bawah nih, cobain fasilitas hotelnya. Tapi fasilitas hotelnya hanya ada tempat gym aja sibling, gak ada kolam renangnya. Tempat gymnya ada di lantai 2 ya, jadi turut 1 lantai aja dari sini. Tempat gymnya buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore sibling. Masuknya harus pakai kartu akses ya. Tempat gymnya dilengkapi toilet untuk ruang ganti. Ada rak-rak kecil di sebelah toiletnya buat naruh barang atau baju ganti. Disediakan pula hand sanitizer otomatis, handuk, dan air minum. Peralatannya cukup lengkap ya. Yang Ling tahu namanya sih ada treadmill, sepeda statis, dan dumbbell aja. Ketahuan ya kalau nggak pernah nge-gym. Tapi bolehlah sekali-sekali nyobain. Asik juga loh sambil lihat jalan raya. Capek habis olahraga, yuk balik ke kamar lagi sibling. Ternyata dari sini kelihatan area meja dan sofa tunggu yang ada di lobi lantai G. Bagus ya? Nggak kerasa, tahu-tahu udah malam aja. Padahal cuma olahraga bentar. Udah mulai kerasa lapar juga. Jadi untuk makan malam kali ini, Ling makan ready meal yang Ling simpan di kulkas tadi. Mumpung ada microwave juga. Tinggal panasin di microwave 3 menit aja udah jadi sibling. Ternyata mini pantry-nya nggak ada sendok makannya. Sayang banget ada microwave tapi nggak ada sendok makannya. Apa boleh buat? Ling makan pakai sendok teh. Ling makan dulu ya.
Kelar makan, Ling ajak lihat pemandangan malam hari dari kamar ya. Meskipun nggak tinggi, dari lantai 3 ini tetap kelihatan kelap-kelip lampu dari Tunjungan Plaza dan Ciputra World. Kayaknya karena kedua gedung itu tinggi dan penuh lampu-lampu, jadi pasti kelihatan dari manapun. Paling asik kalau kamar hotelnya sebagus ini ya santai-santai di kasur sambil nonton film. Apalagi TV-nya jernih banget. Biar lebih lengkap nonton filmnya, enaknya sambil makan popcorn nih. Lagi-lagi microwave-nya dimanfaatkan sibling buat popcorn jolly time. Praktis, popcornnya udah ada wadahnya, jadi nggak akan meletup kemana-mana. 2 menit aja, udah langsung jadi. Udah lengkap nih amunisi buat nonton filmnya. Filmnya udah selesai nih, waktunya tidur sibling. Cepet banget udah pagi. Ikut Ling sarapan yuk. Jam sarapannya standar ya, jam 6 sampai jam 10 pagi. Sarapannya ada di Resto Paparisa lantai G. Di belakangnya meja resepsionis kemarin. Paparisa ini berasal dari bahasa Ambon yang berarti rumah loh sibling. Jadi anggap aja kayak rumah sendiri. Restonya bagus, minimalis dan mewah. Lampu-lampunya cantik dan bikin area restonya terang. Sayang, kapasitasnya terbatas. Pilihan menunya nggak banyak, tapi udah memenuhi untuk kategori makanan berat, snack, sereal, buah, sampai aneka minuman. Makanan beratnya ada nasi goreng Jawa, mie goreng, sosis saus barbeque, tumis sayur saus tiram, kentang panggang, dan ikan goreng saus Thailand. Yang pasti ada bubur dan soto ayamnya juga. Lanjut ke sisi lainnya, ada omelet yang udah siap tinggal ambil. Terus ada aneka bakery dengan selai maple, madu dan stroberi, puding, serta jajanannya seperti donat, putu ayu, dan kue lapis. Di sebelahnya ada sereal dan kulkas yang berisi fresh milk, susu coklat dan kedelai, dan juga sinom. Geser lagi ada 3 macam buah, yaitu semangka, pepaya, melon, dan salad bar. Untuk minumannya di belakang resepsionis sini. Yang spesial ada susu jahe merah. Terus ada teh dan kopi, jus nanas, mangga, infused water, dan air mineral. Selamat makan. Rasa makanannya nggak perlu diragukan lagi sibling. Hanya saja menunya terbatas. Kayak menu ayamnya nggak ada. Padahal itu menu yang selalu ada nggak sih? Untuk bakery, jajanan, dan buahnya semua masih fresh. Variasi jusnya juga menarik, jarang kan ada jus nanas. Dan favorit Ling adalah susu jahe merahnya. Enak nih pagi-pagi minum yang anget-anget. Hotel Mercure Surabaya Manyar ini masih menjalankan prokes loh sibling. Contohnya di area resto terdapat akrilik pemisah dan disediakan hand sanitizer otomatis di berbagai titik. Area resepsionisnya juga masih dibatasi dengan akrilik. Sayang aja pas masuk hotel nggak di screening, soalnya nggak ada yang jaga. Alhamdulillah udah kenyang. Yuk balik kamar. Setelah sarapan, santai-santai dulu sibling sambil ngopi. Pokoknya semua fasilitas yang udah tersedia di kamar wajib dimanfaatin kayak Ling, ya nggak mau rugi. Jadi kesimpulan Ling untuk Hotel Mercure Surabaya Manyar ini rating kebersihannya 5. Fasilitasnya 4,5. Walaupun nggak ada kolam renangnya, tapi tergantikan dengan fasilitas kamar yang sangat nyaman. Pelayanannya 4,6. Menurut Ling di lantai LG perlu ada penjaga sih untuk mengarahkan ke lobi. Terus makanannya 4,5. Enak semua walaupun menunya nggak banyak. Apalagi prokesnya masih dijaga. Dan untuk lokasinya, Ling kasih rating 4,8 karena dikelilingi dengan banyak macam kuliner dan pusat perbelanjaan seperti Galaxy Mall dan Pakuan City Mall. Kok udah waktunya pulang sih? Padahal masih pengen berlama-lama di hotel. Lanjut ke resepsionis untuk check out. Menurut Ling koridornya ini kalau lebih terang bakal lebih nyaman. Proses check outnya cepet banget. Kebetulan di resto ada acara nih. Setahu Ling hotel ini nggak ada ruang pertemuan yang besar. Kalau ada acara, bisa pakai area resto sama ada ruangan meeting kecil untuk 10 orang di samping pintu darurat. Ling rasa Hotel Mercure Surabaya Manyar ini lebih cocok untuk perjalanan bisnis dan staycation bersama pasangan.
Jalan Manyar Kertoharjo ini selalu ramai kalau hari libur. Apalagi seperti sekarang hari Minggu. Bisa dilihat mobil-mobil yang terparkir memenuhi jalanan. Yang seharusnya bisa 3 lajur karena dipakai untuk parkiran cuma bisa 2 lajur bahkan selajur aja. Oke sibling, segitu dulu healing kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Ling pamit dulu.